Halo, selamat datang di podcast kami. Ini merupakan tugas dari Agenda 2 pada rangkaian Latsar CPNS. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Kami dari kelompok 1, angkatan ke-35. Saya Adi Ferdian Mukhtar, pengevaluasi penerbangan dengan unit kerja di kantor UPBU kelas 2, Cutnyadi Nagan Raya. Dan teman saya yang sudah hadir pada podcast hari ini, boleh diperkenalkan Mas namanya? Baik, terima kasih Mas Endi. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Dani Widakusuma, jabatan pengevaluasi penerbangan di kantor unit penyelenggara Bandar Udara kelas 2 Franciscus Saverus Seda Momere. Ya, kita akan membahas tentang role model tokoh nih yang memiliki nilai-nilai berakhlak yang menjadi sumber inspirasi buat kita semua. Sebelumnya apa kabar nih Mas Dani nih? Sudah lama nih nggak ketemu nih. Alhamdulillah baik Mas Endi. Topik hari ini bagus nih Mas Endi. Tentang Ya, nilai dasar berakhlak nih. Terutama menunjukkan role model tokoh yang memiliki nilai-nilai berakhlak ini kan memang menarik untuk didiskusikan Mas Endi nih. ya benar sekali Dani. Tugas kelompok ini meminta kita untuk menampilkan beberapa orang yang dianggap memang memiliki nilai-nilai berakhlak dalam tokoh tersebut. Menurut Mas Dani nih, apa sih yang paling penting untuk kita perhatikan saat memilih role model tokoh yang memiliki nilai-nilai berakhlak nih, Mas Dani? Baik Mas Endi, menurut saya sih untuk nilai-nilai dasar berakhlak semuanya penting ya Mas Endi ya, apalagi untuk memilih tokoh-tokohnya sendiri. Berakhlak kan dari akronim dari berorientasi dari pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi kita perlu nih mencari seorang yang memiliki eh, menonjol dalam beberapa atau baik semua nilai tersebut Mas Endi nih. Ya, benar-benar sangat setuju sih. Jangan sampai kita hanya memilih tokoh yang populer saja, tetapi tidak memiliki nilai-nilai berakhlak. Oke, langsung saja. Saya akan menampilkan beberapa tokoh yang memiliki nilai-nilai berakhlak. Menurut saya pribadi. Sebentar ya, saya share dulu videonya. Baik, Mas Endi. Tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur sejak saya lahir sampai sekarang. Saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Filsafat yang diberikan oleh ayah saya, jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Saya pernah tinggal di Amerika cukup lama. Terus saya lihat ini orang kalau di negara maju tuh seperti apa sih? Kayaknya makan paginya sama, kita makan pagi. Sekolah juga sama, nggak lebih pinter dari kita. Negaranya sama aja. Kenapa kok dia bisa disebut negara maju dan kita negara berkembang? Kalau saya perhatiin sistemnya adalah mereka tuh asetnya kerja keras, orangnya kerja biasa-biasa aja. Kalau di Republik kita orang kerja keras banget, asetnya tidur-tidur aja. So that is the difference. The economic system membuat mereka make sure bahwa semua aset have to work extremely hard. Ya, itu tadi barusan video tokoh yang saya pilih yang menjadi role model saya nih, Mas Dani. Wah, sangat inspiratif ya Mas Endi ya dari Bapak B.J. Habibie sama Ibu Sri Mulyani ya Mas Endi ya.
Ada pertanyaan nih Ya, berikutnya nih benar-benar. Mas Endi nih. Kenapa nih Mas Endi bisa memilih eh, Pak B.J. Habibie nih sebagai salah satu contoh role model tokoh berakhlak nih Mas Endi nih? Ya, saya memilih Bapak B.J. Habibie nih Mas Dani karena menurut saya pribadi beliau ini sangat kuat dalam mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak. Beliau tidak hanya dikenal dengan kecerdasannya, kompeten, tetapi juga dedikasinya yang tinggi untuk bangsa dan negara. Kemampuannya beradaptasi dengan perubahan zaman serta semangat kolaborasinya dalam mengembangkan industri penerbangan di Indonesia. Pelayanannya kepada negara juga sangat terlihat jelas nih Mas Dani kontribusinya terkhusus di bidang teknologi dunia penerbangan. Wah, setuju banget sih Mas Endi nih. Eh, memang Bapak B.J. Habibie nih emang udah melalang buana ya di dunia penerbangan ya, yang udah apa Iya benar-benar. eh, mengimplementasikan eh, nilai berhak yaitu kompeten dan integritas ya dari Bapak B.J. Habibie ya. Lalu bagaimana nih dari Ibu Sri Mulyani nih Mm-mm. pendapat eh, Mas Endi nih tentang tokoh berhak ini nih Mas Endi nih? Kalau saya pikir Ibu Sri Mulyani merupakan seorang pemimpin ya di bidang ekonomi. Beliau menunjukkan akuntabilitas yang sangat tinggi nih Mas Dani mengelola keuangan negara kita. Beliau juga dikenal sangat kompeten di bidang keuangan dan selalu berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik. Kemampuannya untuk bekerja sama dengan berbagai pihak baik di dalam negeri maupun di luar negeri juga mencerminkan nilai kolaboratif. Oleh karena itu, saya memilih dua tokoh tersebut dalam salah satu role model tokoh yang memiliki nilai-nilai berakhlak yang patut kita contoh nih Mas Dani. Bukan hanya kita contoh, tetapi orang luar sana juga bisa mencontoh tokoh-tokoh tersebut. Kalau menurut Mas Dani sendiri nih, bagaimana dengan tokoh role model yang memiliki nilai-nilai berakhlak menurut kamu nih, Dani? Baik, bisa langsung saja nih diputarkan video tokoh role model ya Mas Endi ya. Nah, nilai-nilai berhak menurut saya ya. Oke, bentar ya. Karena dia sudah dolem terhadap warga saya. Itu staf saya nggak bener. Lah kalau saya biarkan dia, waktu itu masalah kependudukan. Kalau ada keluarganya itu harus ngurus KTP sampai 4 kali harus datang. Terus kalau dia dibayar harian, dia 4 hari nggak masuk kerja hanya karena ngurus KTP. Terus yang nanggung makan anak istrinya siapa? Itu oke makan. Kalau dia balik lagi kecelakaan, siapa yang akan dosa? Itu saya marah karena dia sudah dolem terhadap warga saya. Saya tidak bisa menerima seperti itu. Kalau ada staf saya dolem kepada warga saya ikut dosa. Jadi saya harus marah. Padahal saya pernah, demi Allah nih, pernah melayani KTP 20 menit cukup. Itu kalau kadang trouble kayak gini, sidik jari. Saya pernah sendiri melayani, ada foto-fotonya. Jadi kalau saya marah, itu enggak mungkin lah. Gila apa saya marah-marah nggak ada sebab. Ya, saya juga bisa ngelawak loh Mbak, boleh dicek di YouTube itu. Oke. Jadi bukan itulah, kalau warga saya dikitukan ya saya tuh. Masa saya harus nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan kalau ada begitu. Jadi ya kalau monggo kalau mau diperlakukan PNS seperti itu, kalau memang itu saya biarkan bisa saja, tapi maukah dilayani seperti itu? Ini mungkin yang muda-muda perlu tahu sedikit bahwa keuletan, bahwa tahan banting, bahwa jungkir balik itu justru akan mematangkan kita. Jangan takut menghadapi sebuah proses-proses yang sulit.
Semakin itu sering kita hadapi, semakin akan matang kita, semakin akan kita nantinya apabila ada gelombang besar datang, kita akan tetap tegak berdiri kokoh karena memang kita sudah terlatih dengan kesulitan-kesulitan. Wah, bagus sekali ya Mas Endi ya itu. Menurut saya itu sangat Ya, keren sekali. Dua tokoh hebat nih Mas Dani. Iya, menurut saya itu inspiratif sih videonya dari eh, dua tokoh itu. Yang pertama yaitu Bu Risma ya, yang dari video tersebut menurut saya nih eh, dari video tersebut Bu Risma Mm-mm. memiliki sifat nilai berhak yaitu berorientasi pada pelayanan ya tadi ya, yang dia melayani tentang KTP ya yang seharusnya tidak lebih dari 20 menit. Terus menurut saya juga eh, Bu Risma itu memiliki nilai berhak yaitu akuntabel ya, dia mau bertanggung jawab kepada eh, masyarakatnya ya Mas Endi ya. Iya, benar-benar. Nah, untuk Bapak Jokowi Iya, benar sendiri nih. sekali. Ketegasan dan Nah, iya, untuk benar-benar ketegasan dan integritas dari Bu Risma ini sangat menginspirasi ya Mas Dani ya. Bagaimana dengan Bapak Joko Widodo nih Mas Dani nih? nah dari Bapak Joko Widodo itu yang eh, video inspiratif yang tadi tuh menurut saya nih nilai-nilai berhak yaitu ada pada adaptif ya. Soalnya kita sebagai anak generasi muda nih disuruh apa sesuai dengan perkembangan zaman kita harus mengikuti tahan banting dan sebagainya ya Mas India. Dan menurut saya itu nilai berhak yaitu kompeten ya, kita harus sejalan eh, perkembangan zaman ini kita harus terus berkembang ya Mas India, ya harus kompeten itu sendiri sih menurut saya. Wah, benar-benar benar. Banyak sekali ya insight kita pada hari ini. Dan kira-kira nih Mas Dani, pesan apa yang bisa kita ambil dari beberapa cuplikan-cuplikan video tokoh kepemimpinannya mereka? Coba dong kasih pesan yang bisa kita ambil nih Mas Dani. Wah, menarik nih Mas Endi nih dari keempat tokoh tadi ya. Kita bisa belajar bahwa menjadi pemimpin yang efektif bukan hanya tentang kekuasaannya Mas Endi ya, tetapi tentang Ya benar. bagaimana kita bisa memberi dampak positif bagi orang lain. Nilai-nilai berhak adalah landasan penting dalam membangun kepemimpinan yang kuat dan berintegritas nih Mas Endi nih. Ya benar-benar Mas Dani. Ya terima kasih banyak nih Mas Dani Widya Kusuma atas diskusinya yang sangat bermanfaat pada podcast kali ini. Semoga tokoh-tokoh ini bisa menginspirasi kita nih dan orang banyak untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan berkontribusi positif bagi nusa dan bangsa. Amin Mas Endi, amin sama-sama Mas Endi. Semoga kita juga eh, dapat mengikuti jejak tokoh-tokoh yang tadi itu ya Mas Endi ya. Semoga kita Ya, juga ya, cukup benar-benar. sukses untuk kita semua ya Mas Endi ya. Amin, amin. Amin. Oke, demikianlah perbincangan kita kali ini terkait dengan role model tokoh yang memiliki nilai-nilai berakhlak. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.